Bisa atau Om Swastiastu, Bapak Ibu sareng sami, para penglingsir sareng sami yang sudah hadir di ruangan diskusi kita pada siang hari ini. Harapannya semoga sehat rahayu. Ya, walaupun ya musim hujan di beberapa tempat sudah ada yang banjir dan lain sebagainya, tapi semoga kita semuanya dilimpahkan kerahayuan. Bapak Ibu sareng sami, hari ini kita memasuki adya yang ke-7, yaitu tentang jenana dan wijenana, jadi tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Memang ini di adya 7 ini adalah sloka yang memang memerlukan ya pelan-pelan memahaminya. Karena berkaitan dengan memang sesuatu yang sifatnya sangat rohani sekali. Tetapi kita nggak masalah, kita bahas saja nanti Tia mungkin akan sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, sehingga kita semuanya bisa dapat memahaminya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sareng sami izin, mari kita awali kegiatan ini dengan doa bersama dulu. Kawidin. Apawitra pawitra sarwastang gato piwa yasmare pundari karsam sabaya abhyantara suci Sri Wisnu, Sri Wisnu, Sri Wisnu. Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyaya Yoga Sastri Krishna Arjuna. Oke, Bapak Ibu, secara umum dapat saya jelaskan ya ringkasan hadiah yang ke-7 niki. Jadi yang pertama, hadiah ini dimulai dengan penjelasan Sri Krishna tentang dimensi material dan spiritual dari energi Tuhan. Jadi nanti kita akan ada beberapa sifatnya pembandingan, kemudian penegasan, penguatan dan pendalaman terhadap apa sih sesungguhnya dimensi material dan dimensi spiritual itu, atau dimensi jenana dan dimensi wijenana itu. Yang kedua, ia juga menjelaskan, Sri Krishna juga menjelaskan bahwa mirip dengan manik-manik yang tergantung pada seutas benang. Jadi semua energi ini berasal dari Tuhan dan semuanya beristirahat di dalam Tuhan. Sebenarnya pemahaman ini sudah kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya, meresapi semua hal, sumber segala sumber, dan lain sebagainya. Tapi nanti akan dibahas lebih spesifik lagi. Nah, lalu apakah benar nanti ada istilah, lalu bagaimana ada kaitannya dengan jiwa, dan lain sebagainya. Nah, seluruh ciptaan dimulai dan larut dalam Tuhan. Meskipun sangat sulit untuk mengatasi energi material atau maya, namun mereka yang berserah diri kepada Tuhan dapat dengan mudah menyeberangi dengan kasih dan karunia-Nya. Jadi nanti juga ada sloka yang membahas, memang sulit sekali untuk memahami kemahakuasaan Tuhan ini. Apa yang kita katakan A, ternyata belum tentu juga bisa A. Apa yang kita lihat dengan mata, ternyata kebenarannya tidak seperti apa yang kita lihat. Namun diberikan clue. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa menyerahkan diri kita secara totalitas ke hadapan Tuhan. Dengan cara demikian kita akan bisa menyeberanginya dan mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan itu sendiri. Kemudian bab ini atau dia ini juga menjelaskan 4 jenis orang yang terlibat di dalam pengabdian. Ya, dan 4 yang lainnya juga yang menyerahkan. Jadi ada yang mengabdi dan ada yang menyerahkan diri. Nanti akan dibahas. Kemudian juga membahas tentang bahwa para pemuja yang menyembah Tuhan dalam pengetahuan dengan pikiran dan kecerdasannya
itu mereka akan bisa mencapai penyatuan, ya, dan yang paling disayangi, ya, dan akan menerima pengetahuan yang kesemestaan itu, ya, tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang diri, dan seluruh bidang tindakan karma. Ini akan ada sloka-sloka yang nanti khusus membahasnya. Jadi sangat penting sekali buat kita. Kemudian di tempat yang lain, di sloka yang lain, Krishna juga menjelaskan bahwa Tuhan adalah kebenaran tertinggi dan otoritas tertinggi. Tentu kita meyakini ini. Tuhan memiliki beberapa atribut, ya, seperti Maha Kuasa, ya, Maha Hadir, Maha Tahu, ya, dan sering sekali kekuatan-kekuatan Tuhan ini justru menyembunyikan sifatnya yang tidak terbatas. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan itu hanya sebatas itu. Padahal di luar daripada itu, Tuhan itu justru adalah sesuatu yang tertinggi. Tapi kita kan baru bisa memahami Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Pemurah, Maha Bijaksana, dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya itu adalah merupakan sifat-sifat Tuhan yang imanen. Yang kira-kira ringkasan dari hadiah yang ke-7. Nanti kita akan pelan-pelan kalau orang Jawa bilang ngoncei gitu, ya, kita akan pelan-pelan untuk membahasnya. Bapak Ibu sareng sami, kita mulai dari sloka yang pertama. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Maya sakta mana parata. Maya sakta mana parta. Yogam yunjan madat sraya. Yogam yunjan madasraya. Asam sayam samagramam. Asam sayam samagramam. Yata jenasya sita srenu. Yata jenaya sita Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Maya sakta mana parta. Maya sakta mana parta. Yogam yunjan madasraya. Yogam yunjan madasraya. Asam sayam samagramam. Asam sayam samagramam. Yata jenasya sita srenu. Yata jenasya sita srinu. Di Sri Bhagawan bersabda, dengarkanlah wahai Partha atau Arjuna, dengan melakukan yoga, dengan pikiran yang terpusat kepada aku, dan aku sebagai tempatmu berlindung, bagaimana tanpa diragukan engkau akan sepenuhnya mengetahui aku. Jadi sloka yang pertama di ayat ke-7 ini sebenarnya adalah menegaskan apa yang dituangkan di dalam hadiah yang ke-6 sloka yang ke-47 kemarin. Jadi saat kita mengakhiri hadiah yang sebelumnya, hadiah yang ke-6, jadi kita menyatakan bahwa yogi terbaik adalah mereka yang secara disiplin berfokus pada Tuhan dan melayaninya dengan penuh rasa bakti. Tentu hal ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan, gitu ya. Jadi masih juga ada pertanyaan. Seperti bagaimana seseorang dapat mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana seharusnya seseorang memuja atau menyembahnya dan bermeditasi kepadanya? Ini pertanyaan yang masih tersisa sebenarnya di antara kita, walaupun kemudian kita sudah bisa berdisiplin, berfokus kepada Tuhan, dan melakukan pemujaan penuh bakti kepada Tuhan. Tapi ada pertanyaan juga, bagaimana caranya saya mengenali Tuhan Yang Maha Esa? Lalu bagaimana seharusnya
seorang pemuja yang menyembahnya dan bermeditasi kepadanya. Ini sisa pertanyaan yang nanti akan dibahas di hadiah yang ke-7. Nah, meskipun Arjuna tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, namun oleh Sri Krishna menggunakan istilah mad asraya. Mad asraya artinya yang berarti dengan pikiranmu terfokus padaku. Dan kata hrinu, yang berarti mendengarkan. Jadi ia meminta Arjuna untuk mendengarkannya dengan penuh perhatian. Itu sama dengan ketika kita ya menjadi murid, menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar, berada di hadapan guru, tentu seorang guru menginginkan anaknya bisa fokus ya, dengan penuh perhatian. Jadi tidak hanya sekedar hadir secara fisikal, tetapi adalah penuh perhatian. Jadi membawa seluruh perhatiannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang akan nanti diajarkan atau dibahas di dalam hadiah yang ke-7. Dilanjut ke Haji. Sloka yang kedua, Bapak Ibu sareng sami ya. Kita wacan bersama-sama. Jenanam teham sawi jenanam. Jenanam teham sawi jenanam. Idam waksyam yase satta. Idam wakyam yase sata. Yajna tuane habu yonyad. Yajna tuane habu yonyad. Jenatavyam awasisyate. Jenatavyam awasisyate. Jenanam teham sawi jenanam. Jenanam teham sawi jenanam. Idam waksyam yase sata. Idam wakyam yase sata. Yajna tuane habu yonyad. Yajna tuane habu yonyad. Jenatavyam awasisyate. Wawyam awasisyate. Jadi aku akan mengatakan kepadamu seluruhnya pengetahuan tentang Brahman beserta pengalamannya. Sehingga dengan sekali mengetahui hal tersebut, maka tidak ada hal lain lagi yang tersisa untuk diketahui di dunia ini. Jadi dalam sloka ini Sri Krishna ingin mengajak Arjuna untuk nanti mengalami bersama Tuhan. Karena ketika sudah mengalami bersama Tuhan, kita sudah tidak akan memiliki sesuatu yang sebenarnya perlu dicari. Sama dengan kita secara sederhana, ya ketika kita sudah mengalami di dalam meditasi, sebenarnya sudah selesai apa yang mau diceritakan, apa yang mau dicari. Pun kalau kita disuruh bercerita, Pak Komang gimana tadi meditasinya, Pak Komang akan kehilangan kata-kata karena tidak akan mampu menjelaskan rasa dari meditasi itu. Jadi ketika kita mengalami bersama Tuhan, yang timbul adalah rasa. Nah, rasa ini tentu tidak akan bisa diceritakan kepada orang lain yang tidak mengalaminya. Nah, jenana ini adalah pengetahuan yang dipelajari dengan menerapkan pikiran, indera dan intelek. Ini jenana. Jadi yang kita baca buku, ya, kita menulis, yang masih menggunakan pikiran, indera dan intelektualitas itu adalah jenana. Ya. Sedangkan wijenana, kebijaksanaan adalah sesuatu yang ditimbulkan dari jenana yang kita miliki. Jadi harapannya orang yang berpengetahuan itu menjadi orang bijaksana. Itu alurnya, tetapi kan tidak semuanya. Kemudian orang yang berpengetahuan bisa menjadi orang bijaksana, yang justru muncul menjadi orang yang aham kara, orang yang sombong, orang yang angkuh. Bahkan kemudian tidak sedikit orang-orang yang berpengetahuan, berpendidikan justru apa?
senang menjatuhkan orang lain. Ini berarti kan tidak ada kemajuan, jadi jenananya tidak berubah menjadi wijenana. Jadi pengetahuan wijenana adalah pengetahuan yang diperoleh melalui latihan spiritual. Yang ini akan mengantarkan dia pada realisasi pengalaman langsung dan tidak boleh disalahpahami sebagai pengetahuan intelektual. Jadi wijenana itu bukan pengetahuan intelektual, tapi dia adalah pengetahuan yang sifatnya rohani. Ya, pengetahuan yang ya di dalam diri kita, rahasia di dalam diri kita. Dan output keluarnya ya orang itu bijak. Contoh untuk menjelaskan hal ini adalah madu yang disimpan di dalam toples tertutup. Kita telah mendengar bahwa madu memiliki rasa paling manis yang tidak ada bandingannya dengan rasa manis lainnya. Tetapi kecuali kita membuka toples dan mencicipinya, kita tidak akan mendapatkan realisasi pengalaman manisnya. Kita percaya madu itu manis, tapi kalau kita tidak pernah mencicipinya, kita nggak tahu manis itu seperti apa. Gitu. Itu maksudnya. Ya, Bu Kadeannya ini tahu, wah madu itu katanya enak, manis tuh. Gimana rasanya? Aku belum mencicipinya. Nah, kecuali kalau sudah dicicipi, oh ternyata begini manisnya. Nanti kalau diminta oleh Bapak, Bu, tadi manisnya madu gimana? Waduh, gimana ya cara menjelaskan? Cicipin aja deh sendiri gitu. Nah, jadi rasa itu akan seperti itu. Itu yang disebut dengan wijenana. Jadi antara jenana itulah teorinya, wijenana adalah ketika orang itu sudah mengalami terhadap apa yang diteorikan. Demikian juga guru, ya memberi kita jenana, ya memberi kita pengetahuan, ya guru di sekolah, guru di pesrama, ya guru-guru di tempat lain akan memberikan kita pengetahuan yang merupakan ya, pengetahuan teoritis dari kitab suci mungkin diambilnya atau mungkin dari buku-buku yang lain. Namun kita perlu berlatih secara disiplin sesuai dengan jenana yang telah kita peroleh, sesuai dengan pengetahuan yang telah kita dapatkan, ya dalam praktek agar kita bisa ya memurnikan pikiran kita. Hanya dengan demikianlah pengetahuan atau wijenana atau kebijaksanaan ini bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi mustahil rasanya kalau pengetahuan yang kita miliki kemudian kita tidak praktekkan. Ya, kalau Bu Made Amrita kan sudah latsar, sudah selesai ya, sudah lulus kan. Jadi sudah banyak tuh teori-teorinya tuh kan. Oh, gimana caranya bikin materi digital dan lain sebagainya. Kalau nggak dipraktekkan ya dia nggak akan bisa menjadi wijenana. Jadi kalau hanya menjadi teori saja, dia tahu caranya tapi kemudian tidak dipraktekkan. Dia tahu teorinya bagaimana bikin konten tapi kemudian tidak dipraktekkan. Tahu teknik Dharma Wacana tapi nggak pernah mau Dharma Wacana. Nah, gimana itu? Itu misalnya. Nah, dalam sloka ini Sri Krishna menegaskan kepada Arjuna bahwa Tuhan akan menganugerahkan kepadanya pengetahuan teoritis tentang kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Tuhan juga akan menerangi pikirannya dengan kebijaksanaan yang diperlukan. Setelah pengetahuan ini diperoleh, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk diketahui. Artinya apa? Bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu memang harus diaplikasikan, ya, direalisasikan atau dialami. Dalam bahasa rohani disebut dengan dialami. Ya. Ini penting. Nah, tentu kita sekarang bertanya ke dalam diri kita, apakah pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya miliki, sudah seluruhnya saya alami atau belum? Atau jangan-jangan hanya sebatas memenuhi isi kepala kita, isi pikiran kita, atau hanya baru sebatas memenuhi isi lemari kita karena kita banyak punya literatur buku, banyak punya perpustakaan, tapi nggak pernah kita baca. Pun kalau kita baca, kemudian nggak pernah kita praktekkan, itu maksudnya. Jadi kita diajar sesungguhnya adalah mempraktikkan apa-apa yang telah kita pelajari dan mempelajari terhadap apa-apa yang telah kita praktekkan. Jadi seperti itu. Jadi mempraktekkan apa yang kita pelajari dan mempelajari apa yang telah kita praktekkan. Jadi sloka 2 itu sangat menekankan bahwa pentingnya kita melakoni, pentingnya kita mengalami, pentingnya kita tidak berhenti di dalam tataran pengetahuan teoritis. Yang kira nih, Durus Taji. Sloka yang ketiga, Pak Ibu, ya masih kita bahas lagi nih, baru awal-awalnya. Manu asyanam sakasresu. Manu asyanam sakasresu. Pasci adiata disi adaye.
Yata dhamma pisidanam. Kasin mamwedita tuata. Kasin mamwedita Manusyanam sahasresu. Manusyanam sahasresu Kascid yata tisidaye. Kascid yata tidaye Yata tam apisidanam. Yata tam apisidanam Kascin mamwedita tuata. Kascin mamwedita tuata. Di antara ribuan orang, ya, barangkali seseorang yang berjuang untuk itu akan berhasil dan berhasil. Dan dari mereka yang berhasil berjuang mungkin hanya seorang yang mengetahui aku sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sareng sami, kalau kita renungkan sloka ini, jadi memang betapa ya sangat sulitnya ya kita memahami tentang Tuhan. Jadi kalau dari sloka ini kan dikatakan banyak ribuan orang yang ingin ya mempelajari tentang Tuhan atau merealisasikan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Banyak juga yang berhasil, tapi dari yang berhasil itu mungkin tidak banyak yang mengetahui sesungguhnya Tuhan itu siapa, seperti apa. Mungkin hanya ada satu orang yang. Dan mudah-mudahan orang-orang itu adalah kita yang ada saat ini hidup di zaman ini. Jadi tanpa menutup diri, kita tidak perlu menutup kemungkinan bahwa orang itu adalah kita. Dan kita juga perlu mendeklar atau mendesain agar orang itu adalah kita yang mengetahui Tuhan. Kan gitu, karena semuanya memiliki kesempatan. Ya, tidak hanya saya, semuanya. Ya, Bu Dewi Antari, Bu Lukmas, Bu Ida Ayu, sampun sampai di Bengkulu, mina beniki, napi kandang Bali. Jadi seperti itu. Ada kata sidi. Sidi ini banyak memiliki konotasi dan makna. Jadi menurut Kamus Sanskerta, jadi beberapa di antaranya pencapaian kekuatan gaib, pencapaian atau kesuksesan kinerja, pemenuhan, pemecahan masalah, penyelesaian memasak atau tugas, penyembuhan. Intinya CD itulah keberhasilan. Ya, CD ini akan didapatkan dari suda. Ya, suda itu artinya suci, bersih. Orang yang suda bisa CD. Ya, ketika sudah CD dia sida. Sida itu berhasil atau sukses. Jadi CD itu artinya tercapai. Ya. Kemudian ada sida. Jadi suda, sidi, sida. Nah, itu kira-kira bahasanya jadi suci, tercapai, dan sukses. Jadi Bu Made Amrita sudah suda, kemudian sudah sidi, lulus ya, dan sekarang sida, tinggal nunggu SK saja. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kita juga seperti itu. Bagaimana caranya mencari Tuhan? Sudah, kita harus menyucikan diri. Karena Tuhan itu Maha Suci, maka hanya kesucian yang bisa mendekati Beliau. Kemudian kita berlatih dengan penuh sadhana, dengan penuh disiplin. Kemudian kita mencapai sesuatu. Kita sidi. Nah, kesidian orang boleh. Oh, iya. Kesidian. Ya, berhasil. Kemudian kesidian inilah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan pada side itu. Ya. Kemudian bagaimana mungkin jiwa yang sempurna sekalipun tidak dapat mengenal Tuhan? Ini pertanyaan. Jadi jiwa yang sempurna kan katanya kok belum sih bisa mengenal Tuhan? Alasannya adalah tanpa bakti atau tanpa pengabdian yang penuh kasih. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi walaupun kita sudah memiliki kesucian, ya, jiwa yang suci, jiwa yang sempurna, tapi kalau tanpa bakti, gitu ya, tanpa pengabdian, kita aplikasikan maksudnya, kita nggak akan mungkin mencapai kesidian
apalagi mencapai kesidaan. Peminat spiritual karma yoga, ada jnana yoga atau hatha yoga dan lain-lainnya tidak dapat mengenal Tuhan kecuali mereka memasukkan bakti dalam praktik mereka. Ini kita sudah bahas pada adya yang ke-6 kemarin. Jadi bakti itu menjadi puncak dari peradaban perjalanan hidup manusia. Jadi setinggi-tinggi apapun ya pencapaian manusia tentang pengetahuan, maka yang tertinggi adalah ketika dia bisa aplikasikan dalam tindakan nyata melalui bakti. Ya. Jadi kita bisa lihat dalam Bhagavad Gita 8.22. Ya, dijelaskan di sana, meskipun dia meliputi segalanya dan semua makhluk hidup bersemayam di dalam dia, namun dia hanya dapat diketahui melalui pengabdian. Ini juga dijelaskan di dalam adya 18 loka 55 bahwa bakti itu menjadi sesuatu yang utama. Di 822 juga demikian. Jadi betapa pentingnya kita melakukan pengabdian itu. Menjadikan hidup kita ini sebagai pengabdian. Nah, oleh karena itu ya, calon-calon ya spiritual ya, yang tidak memasukkan pengabdian dalam sadhana mereka hanya akan mencapai pengetahuan teoritis atau jnana yang terbatas. Dan tanpa wijnana, pengetahuan dalam bentuk pengalaman, mereka tidak akan dapat mengetahui Tuhan atau kebenaran yang sejati. Nah, dalam sloka ini bahwa hanya satu di antara banyak manusia yang mengenal dia dalam kebenaran. Jadi yaitu siapa? Adalah mereka yang ya mempraktekkan jnananya melalui bakti dengan pengabdian. Tentu ini pengabdian yang benar-benar ngabdi. Ya, jangan sampai orang bilang ngayah gitu, tapi ngerundel gitu gara-gara makanannya telat datang gitu. Gara-gara yang ngayah masaknya telat datang. Wih, jam segini kok belum ngajeng, belum lunas itu. Padahal bilang ngayah gitu. Ya, taunya layah kan gitu. Ya, Bu Komang, Bu Made Mariadi senyum-senyum dia belum gitu. Jadi kalau ngayah ya ngayah gitu. Ya, telat dikit wajar lah. Gitu. Jangan sampai ngerundel gara-gara yang masaknya belum datang. Jadi seperti itu. Jadi penempatannya adalah ya kita mudah-mudahan bisa gitu ya. Kita sedang berjuang, kita semuanya sedang berjuang agar ya ilmu-ilmu agama yang kita miliki kemudian kita bisa praktekkan dengan penuh pengabdian, dengan penuh rasa bakti. Ya, saya kemarin dengan Bu Ide Ayu ya, Astiti dari Bengkulu gitu ya. Ya, dalam sejarah saya mengabdi gitu, tumben-tumbenan kemudian ada kegiatan bayar sendiri gitu. Nah, itu saya anggap itu sebagai pengabdian saya kepada institusi gitu. Tapi saya senang karena tanggung jawabnya kelar gitu dan kemudian bisa pulang tidur dengan nyenyak gitu. Dan Bu Dayu sudah kembali ke Bengkulu dengan selamat. Itu saya astungkar. Sukses Bu Dayu kemarin sudah grembe gitu ya. Walaupun Durung karireng Bali. Oh, karireng Bali, nggih. Walaupun dengan berbagai keterbatasan kendala, itulah adanya. Jadi jujur dikatakan begitulah kondisinya. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Yang kira nike di sloka ketiga sangat indah sekali kalau kita menjadikan sesuatu ini sebagai pengabdian kita. Jadi kita akan bisa menjadi orang yang easy going tanpa beban. Ya. Yang kira nike, terus gaji yang keempat. Sloka yang keempat, Bapak Ibu, kita wacan bersama-sama. Bumi rapun nalu wayu. Bumi rapun nalu wayu. Amano budire waca. Amano budire waca. Aham kara iti yami. Aham kara iti yami. Bina prakertir astada. Bina prakertir astada. Bumi rapun alowayur. Bumi rapun alowayur.
Kamano budire waca. Kamano budire waca. Ahangkara itiyame. Ahankara itiyamne. Bina prakertir astada. Bina prakertir astada. Ya, bumi, ya, tuh, bumi, apo itu air, nale anala kas akase, wayu itu angin. Jadi bumi, air, api, akase, angin, pikiran dan budi dan perasaan keakuan. Jadi budi, ahangkara, jadi keakuan. Ini adalah 8 perwujudan kekuatan materi yang terpisah dari aku, dari prakerti. Nah, di sini prakerti disamakan dengan sesuatu yang terpisah dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya ini mengulang sedikit Bapak Ibu, ulangan dari bab yang kedua atau adia yang kedua. Jadi energinya secara teori umum ya, saya katakan energi yang membentuk dunia material ini sangat kompleks dan tak terduga. Jadi sains modern tentu sudah melakukan kajian Einstein, Newton, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Einstein dan Newton ternyata belum mampu mengungkap kerahasiaan dari kesemestaan ini. Gitu loh. Ya, filsafat Weda justru filsafat Weda dan Bhagavad Gita menyajikan klasifikasi dunia material ini dianggap sebagai bagian dari energi Tuhan. Ini yang disebut dengan prakerti. Sains itu membedakan. Ya materi, tidak ada hubungannya dengan energi. Ya, tetapi di dalam Weda dan Bhagavad Gita, ya material itu, ya, dunia ini itu adalah merupakan bagian dari energi Tuhan yang disebut dengan prakerti. Yang terbagi menjadi 8 bentuk, yaitu bumi, air, api, akase, angin, pikiran, budi, dan ahamkara, keakuan. Nah, hal ini tentu sangat menakjubkan kita semua betapa mendalamnya pengetahuan Weda itu, ya, dibandingkan dengan tren yang berkembang dalam sains modern. Jadi hal ini diungkapkan di dalam Taittiriya Upanishad, ya. Sargah yang kedua, mandala yang pertama, mantram yang kedua. Ya. Tasma 2, etas madatatmana akasa sambutah akasa duayu wayor agenir apah adbyah pertiwi ausadayah ausadiyubyu. Anam anat purusa sawaesa purusa ana rasa maya. Jadi Tuhan itu sesungguhnya adalah saripati daripada sarinya akasa, ya, saripati daripada sarinya angin, saripati daripada sarinya api, saripati dari saripatinya air, saripati daripada sarinya pertiwi. Jadi begitu Taittiriya Upanishad mengatakannya. Itu bagaimana caranya menjelaskan kalau berbicara saripati daripada sarinya? Jadi energi material dalam bentuk primordialnya ini disebut dengan prakerti. Kita secara umum mengenalnya prakerti. Ya, Tuhan, ya, ini dalam Taittiriya, penjelasan Taittiriya saya jelaskan. Jadi kemudian di sana dikatakan oleh Taittiriya, jadi Tuhan meliriknya ketika dia ingin menciptakan dunia ini. Tatapannya menciptakan mahat. Jadi tatapan Tuhan, jadi dari kemahakuasaan beliau itu kemudian melalui tatapannya muncullah mahat. Ya, tidak ada kata yang setara untuk ini. Sebenarnya dalam bahasa mahat itu apa sih? Sampai saat ini dunia sains belum bisa menerjemahkan what is mahat. Apa sih dunia pikiran itu? Jadi mahat itu dunia pikiran, alam pikiran. Sampai saat ini dunia sains belum mampu mengetahui secara detail, ya, mahat itu seperti apa. Ya. Kemudian dari mahat, ya, bermanifestasi atau berevolusi kemudian menjadi ahamkara, menjadi keakuan. Ya. Bahkan ia juga tidak diketahui oleh sains modern. Jadi keakuan itu apa sih? Ya. Apa itu ahamkara? Apa itu egoisme? Apa itu rasa kepemilikan? Ya, dunia sains mungkin saat ini ada yang meneliti tapi belum sampai pada simpulan akhir.
Nah, ahamkara pada gilirannya kemudian inilah yang kemudian membentuk pancetan matra, yaitu persepsi. Jadi rasa aku, ahamkara ini kemudian membentuk persepsi pancetan matra. Rasa sentuhan, penciuman, penglihatan, suara. Dan dari inilah kemudian baru muncul panca mahabhuta. Ya, apa? Teja, Bayu, Akasa. Penjelasan Taittiriya Upanishad ini tentu sangat luas sekali dan saya kira saya tidak akan mampu menjelaskannya dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Karena kalau kita berbicara mungkin Haji Dewa Putra, karena beliau kuliahnya di filsafat, ketika membahas ini ya barangkali akan membutuhkan ya 1 semester sampai 2 semester untuk membahas apa itu mahat, apa itu ahamkara, apa itu budi, apa itu cita, apa itu pancatan matra, panca mahabhuta dan lain sebagainya. Karena sangat dalam sekali dan ini memerlukan ya bukan saja kehati-hatian tapi kita perlu memahaminya secara perlahan-lahan. Bapak Ibu sareng sami mungkin bisa dilanjut yang berikutnya. Jadi dalam sloka ini ya kemudian digenapi ya ada pikiran manah. Jadi mahat itu ada pikiran di dalam alam kepala kita ini ada pikiran. Kemudian ada kecerdasan. Dan juga ada ahamkara. Ya, bersama dengan 5 elemen kasarnya dalam manifestasi yang berbeda dari materialnya. Nah, sloka ini menyatakan bahwa ke-8 elemen ini hanyalah bagian dari maya atau energi material Tuhan. Ya, inilah yang disebut dengan prakrti di dalam menurut Bhagavad Gita dan Taittiriya Upanishad. Jadi prakrti itu tidak hanya 5 gitu, tidak hanya apa, teja, bayu, akasa, tetapi pikiran, budi, dan ahamkara juga termasuk prakrti karena dia diyakini sebagai energi material dari Tuhan itu. Makanya ketika nanti kita meninggal, yang diprosesi bukan saja panca mahabhutanya, apa teja, bayu, akasanya, tetapi juga memprosesi agar yang meninggal itu ya terbebas rasa kemelekatan pikirannya, ya kemudian kecerdasannya ini agar mampu mengantarkan sang jiwa itu mencapai pencapaian yang tertinggi dan ahamkaranya kemudian itu basmi tertinggal. Namun ya dampak dari kemudian ketiganya kemudian ada kemudian kita mengenal sawa prateka dan atma prateka. Jadi sawa pratekanya adalah berkaitan dengan panca mahabhuta, sementara atma wadananya berkaitan dengan pikiran, budi, ahamkara yang menyelimuti jiwa kita atau yang menyelimuti roh kita atau yang menyelimuti atman itu sendiri. Inilah yang diprosesi sebenarnya ada 2 upacara di Hindu khususnya di Bali. Ya. Jadi ada 8 yang dikategorikan sebagai prakrti menurut Bhagavad Gita dan Taittiriya Upanishad. Itu maksudnya. Jadi kita luaskan dikit, selama ini kita mengenalkan prakrti itu hanya 5 gitu kan. Apa teja, bayu, akasa, ternyata setelah kita membaca ini ternyata pikiran juga termasuk prakrti. Budi kita ya, intelektualitas kita juga termasuk prakrti dan ahamkara kita juga. Nah, inilah kemudian disebut dengan mahat atau citta. Ini dilanjut Haji. Nah, Bapak Ibu sareng sami saya mohon izin yang ada kelima puniki ada beberapa yang perlu jelaskan agak detail. Sehingga nanti di bab yang ke-6, di sloka yang ke-6 kita memiliki pemahaman yang lebih kuat fondasinya. Apareyamitas tuanyam. Yuk ikut. Apareyamitas tuanyam. Prakertim widime param. Prakertim widime param. Jiwa Buddha Mahabahu. Jiwa Mahabahu. Ya yedam daryati jagat. Ya yedam daryati jagat. Apareyamitas tuanyam. Apareyamitas tuanyam. Prakertim widime param.
Jiwa Buddham Mahabahu. Jiwa Mahabahu. Ya yedam daryate jagat. Ya yedam daryate jagat. Ini adalah alamku bagian bawah. Maksudnya yang ini itu menunjuk kepada 8 tadi ya. 8 elemen tadi adalah alamku bagian bawah. Ketahuilah alamku yang lain, yang lebih tinggi, yaitu Atma. Dengan mana dunia ini tertumpu kepadanya, wahai Arjuna. Jadi sesungguhnya kemudian sloka ini menjelaskan bahwa saripati daripada sarinya hidup kita adalah Atman. Jadi semua prakrti itu bertumpu kepada Atman. Tanpa Atman, maka prakrti itu akan kehilangan eksistensi. Akan kehilangan daya hidupnya. Makanya kalau kita meninggal, berarti Sang Yang Atmane sampun mamuit narendra. Ya, sudah pamit dari tubuh kita, meninggallah kita. Karena energi vitalnya, sumber generatornya, ya, sumber listriknya sudah tidak ada di dalam tubuh kita. Tinggallah kita. Jadi semuanya bertumpu kepada Atman. Karena ini pelajaran rohani ke dalam diri kita, maka yang kita cari dalam hidup ini adalah itu. Yaitu Sang Yang Atma, bukan yang lain. Ya, sudahkah kita kenal dengan Sira Niketiang? Ya, who am I? Ya, itu ditanyakanlah ke dalam diri masing-masing. Ya, kalau Bu Nyoman Astau nanyanya Sira Niketiang. Ya. Kalau saya ditanya gitu, saya nggak bisa jawab. Pak Mangku, Sira Niketiang. Oh, saya nggak bisa jawab. Ya, demikian juga teman yang lain. Ya. Kita akan harus bertanya, who am I? Siapa saya ini? Kita akan jawab, saya adalah Atman. Jadi, sudahkah kita kenal dengan Atman kita? Nah, itu pertanyaan. Inilah yang sedang kita cari melalui diskusi-diskusi ini, melalui kita mendiskusikan Bhagavad Gita. Paling tidak kita secara jenana mengetahui, oh ternyata ini loh yang kita cari selama ini. Lalu bagaimana mencarinya? Ya nanti kita akan diberitahu oleh sloka-sloka selanjutnya. Sri Krishna menjelaskan bahwa di luar prakrti yang 8 tersebut, ya, energi material yang ia katakan lebih kasar atau lebih rendah, ada lagi yang lebih jauh, lebih halus, dan lebih unggul. Nah, energi ini sepenuhnya transcendental, ya, dibandingkan dengan materi yang tak bernyawa. Ini adalah energi spiritualnya, yaitu jiwa sakti yang mencakup semua jiwa yang hidup di dunia ini. Ya. Sekarang ya kita mulai, sekarang dimulai di bab di sloka yang ke-6 nanti, mulai sloka ke-5 ini sebenarnya Sri Krishna ya Bhagavad Gita ini akan sudah mengarah kepada hal yang sifatnya spiritual, tidak lagi berbicara tentang material. Bapak Ibu sareng sami, sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa dalam Hindu itu ada berbagai pandangan tentang ketuhanan. Ya. Ada yang adwaita, ada yang dwaita. Itu ada yang non-dualis, ada yang dualis. Ya. Dan ini baru 2, ada yang lainnya lagi. Ada namanya adwaita beda abeda. Ya. Ada lagi yang lainnya. Jadi nanti kan banyak. Jadi teori tentang Tuhan itu di Hindu banyak. Ya, ketika saya membaca ini, makanya akhirnya saya memiliki kesadaran saya nggak perlu ribut kalau saya menjumpai orang lain memiliki keyakinan yang berbeda tentang Tuhan gitu loh. Kalau ada orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang Tuhan, karena di Hindu pemikiran teologi tentang ketuhanan itu ada banyak. Ya. Ada yang umum dibilang ada monoteisme, ada politeisme, ya, ada monisme, ada panteisme ya. Tapi yang terkenal ada 2. Jadi adwaita dan dwaita. Jadi non-dualis dan dualis. Pandangan non-dualis menyatakan demikian. Jiwa Brahma Iwana Parah. Jadi jiwa itu sendiri adalah Tuhan. Ini pandangan ya. Ini konsep ini saya sebelum masuk nanti. Jadi ada pandangan bahwa seperti itu. Bahwa jiwa ini adalah Tuhan sendiri. Kemudian ada sloka Atman Brahman Aikyam. Atman dan Brahman itu satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, di Bali kita kenal Buana Agung, Kelawan Buana Alit, patuh, tunggal. Ya.
Nah, begitu. Namun konsep ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kalau memang benar jiwa itu sendiri adalah Tuhan, bagaimana mungkin jiwa itu sendiri, ya bagaimana? Ya. Bukankah Tuhan itu yang paling kuat? Dan maya adalah energi yang tunduk padanya. Jiwa selalu dikuasai oleh maya. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa jiwa itu sendiri adalah Tuhan, sementara jiwa dikuasai oleh maya? Ya, tadi saya bilang, Atman kita dikungkung oleh apa? Oleh mana? Oleh budi dan oleh ahamkara. Lalu bagaimana? Nggak mungkin dong. Berarti sebenarnya jiwa dengan Tuhan itu beda loh. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian, lalu apakah maya lebih kuat dari Tuhan? Padahal jiwa ini kan dibilang percikan terkecil, atau Atman ini kan percikan terkecil daripada Tuhan. Kok bisa dikuasai oleh maya? Berarti maya lebih kuat dong dari jiwa. Itu berarti artinya bersama. Berarti maya lebih kuat dong dari Tuhan. Itu Pak. Nah, Pak Komang, saya kira ini mulai bingung. Jadi itu ada yang mengatakan bahwa Atman, Brahman, Ekyam. Ya, kesucian Atman sama dengan kesucian Tuhan. Atau jiwa itu sendiri adalah Tuhan. Ini pandangan non-dualis. Tapi ada pertanyaan. Tapi kenapa kalau memang jiwa itu sama dengan Tuhan, kenapa jiwa dikuasai oleh maya? Kenapa kok bisa dikoptasi jiwa ini oleh maya itu? Berarti maya lebih kuat dong dari jiwa. Nah, sementara maya ini adalah prakerti gitu loh. Ya kan, maya ini kan prakerti. Ya tadi pikiran, ya, budi, ahamkara, ya, pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Berarti maya ini lebih kuat dong. Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu dianggap sebagai jiwa yang agung kemudian tunduk kepada ketidaktahuan? Karena maya itu bersifat tidak tahu. Kita bisa lihat, jadi maya itu ada prakerti itu kan, dia kuat tetapi buta. Sehat tetapi buta. Sedangkan jiwa itu atau Atman itu atau Purusa itu, ya, dia melihat tetapi lumpuh. Lalu bagaimana ketidaktahuan ini bisa mengkoptasi kemahatauan itu? Ini pertanyaan yang nggak perlu kita jawab. Tapi ini hanya sebatas teori agar kita nanti bisa memasukinya. Ini loh. Bagaimana ya caranya? Kok katanya Atman bermain ikan. Kok bisa Atmannya dikungkung oleh karma baik, karma buruk melalui pikiran, intelek, budi, dan ahamkara. Kok bisa ya? Berarti maya kuat dong kalau gitu. Nah, inilah analogi sederhananya. Ya, lanjut Ji, Niki, karena agak panjang. Yang ingin memang ini menjelaskan ini agak detail, sehingga nanti fondasi kita lebih kuat untuk memahami sloka berikutnya. Weda berulang kali menyatakan bahwa Tuhan meliputi segalanya di dunia ini dan di luar. Ini kita yakini. Tuhan itu maha segala-galanya. Demikian pula jiwa individu juga harus bisa eksis di mana saja pada waktu tertentu. Ya, jiwa ini ada di mana-mana. Ya, semuanya diresapi oleh jiwa. Ya, tumbuhan, hewan, manusia. Lalu bagaimana dengan pertanyaan masuk surga atau masuk neraka setelah mati? Wah, ini ada pertanyaan lagi. Waduh, lalu begitu siapa sebenarnya yang masuk surga dan neraka setelah mati ini? Padahal Atman itu maha suci. Nah, gitu. Jadi, padahal kita juga percaya hanya ada satu Tuhan. Tetapi mengapa jiwa tak terhitung jumlahnya? Ya, kalau kita bilang jiwa itu hanya satu, kenapa antara saya dengan Bu Amrita beda? Nah, itu lagi kalau ini pertanyaan gitu. Nah, ini padahal Tuhan itu hanya satu, tapi kok jiwa bisa banyak, terhitung jumlahnya. Berapa jumlah ekosistem yang ada di dunia ini, sebegitulah banyak jiwa. Tapi kalau saya bilang Atman Brahman Ekyam, ya Tuhan itu satu, berarti jiwa harusnya satu dong. Tapi kalau memang jiwa itu satu, kenapa saya dengan Bu Made, Bu Kade beda, dengan Bu Ketut Parniasi beda, dengan Pak Komang Wahida beda? Nah, orientasi beda, sifat beda, karakter beda, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mestinya sama dong. Nah, jika jiwa itu sendiri adalah Tuhan, maka seharusnya ada banyak Tuhan. Nah, ini lagi pertanyaannya. Ya, kalau jiwa itulah Tuhan, maka Tuhan sebenarnya banyak. Oleh karena itu, klaim para filsuf non-dualistik bahwa jiwa itu sendirilah Tuhan, ini tidak sampai saat ini belum pada kesimpulan. Ya, ini teori ya, ini baru teori. Belum bisa disimpulkan, belum bisa diterima dengan argumen-argumen seperti tadi.
Nah, kemudian ada filsuf dualis, yang tadi non dualis. Sekarang ada dualis. Menyatakan bahwa jiwa dan Tuhan itu sesuatu yang terpisah. Ya, mungkin teori ini bisa menjawab ya beberapa pertanyaan di atas tadi. Ya. Namun ini juga masih belum filosofi yang lengkap. Ya, jadi pandangan non dualis maupun pandangan dualis pada ujung-ujungnya dia belum merupakan filosofi tentang teologi tentang Tuhan yang lengkap. Nah, Bhagavad Gita di dalam sloka ini kemudian mengatakan, ya di dalam Bhagavad Gita punya pandangan lain. Bhagavad Gita berpendapat begini, jiwa adalah bagian dari spiritual Tuhan yang disebut dengan jiwa sakti. Ini pandangannya Bhagavad Gita ya. Jadi jiwa adalah bagian dari energi spiritual Tuhan. Jadi bagian dari kekuatan Tuhan. Jadi jiwa itu bukan Tuhan, ya. Jiwa juga bukan tidak terpisah dengan Tuhan. Jadi jiwa adalah bagian dari kemahakuasaan Tuhan. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maya, energi material juga tunduk padanya. Nah, jadi pandangan Bhagavad Gita bahwa maya, energi material, ini tunduk kepada jiwa sakti ini. Jadi Tuhan adalah yang tertinggi. Dia adalah pengatur energi material yang lebih rendah dan energi spiritual yang lebih tinggi. Jadi Tuhan itu mengatasi kedua-duanya. Baik yang material, ya, baik material yang lebih rendah, maupun energi spiritual yang lebih tinggi. Ini pandangan Bhagavad Gita. Nah, lalu kita mau percaya yang mana kan gitu pertanyaannya. Dari teori-teori yang ada. Apakah saya akan percaya dengan teori bahwa jiwa sama dengan Tuhan? Ada slokanya, aham, Atman, Brahman, Aikyam. Ada. Kemudian ada sloka yang lain mengatakan jiwa terpisah dengan Tuhan. Ya, dengan asumsi logikanya juga. Bhagavad Gita mengatakan jiwa adalah bagian dari spiritual Tuhan. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu Sarang Sami kita sudah punya 3 tipe pemahaman. Jadi biar kita nanti nggak bingung kalau ada di luar diri kita ada yang mengatakan A, B, dan C. Kita paling tidak, oh ternyata ini yang dimaksudkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ada beberapa slide lagi. Nah, ini sekarang saya contohkan beberapa sloka ya. Ini kita lihat apa yang dikatakan kitab suci kita. Ini teori Pak Ampura Bapak Ibu Sarang Sami. Jadi mungkin tidak pernah sempat baca, nanti yang kutipkan saja. Ya, ada di dalam Wisnu Purana, ya skanda yang pertama, ya sukra ke-22, sloka yang 53. Di sana dikatakan Eka desi stitas agenir jyotisna wistarini. Yata parasya brahmanah saktis tad edam akilam jagat. Sama seperti matahari berada jauh di satu tempat, tetapi sinar mataharinya menembus seluruh tata surya. Demikian pula hanya ada satu Tuhan yang dengan kuasanya yang tak terbatas meliputi 3 dunia. Ini pandangan Wisnu Purana. Ya, ini sama dengan apa yang disampaikan dalam Weda. Ya. Ekam ewa adwityam brahmana, Tuhan itu satu tapi orang bijaksana menyebutnya dengan nama yang banyak. Kemudian dalam Chanogya Upanishad, ya, skanda yang ketiga, ya, mandala yang 14, mantram yang pertama ada sarwam kaluidam brahma. Semua adalah Tuhan. Semuanya adalah Brahman. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di semesta, di jagat raya ini bukan Tuhan. Ini berarti mengacu kepada konsep yang pertama tadi. Ya, jiwa sama dengan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang bukan Tuhan. Termasuk diri kita akan mengatakan aham brahma asmi. Aku adalah Tuhan. Kemudian kita baca Isa Upanishad, mantram yang pertama. Di sana ada hawasyam idam sarwam. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Mendukung juga teori yang pertama. Non-dualis tadi.
Kemudian ada Sweta-Swetara Upanishad. Ya. Skanda yang ketiga, mantram yang ke-15. Purusa Evedam Sarwam. Kepribadian ilahi yang tertinggi adalah segala sesuatu yang ada. Nah, jadi ini setuju dengan yang kedua. Yang diwalis. Bahwa Tuhanlah yang tertinggi. Ya, dari segala sesuatu yang ada. Berarti Maya itu berada di bawah kendali Tuhan itu sendiri. Nah, menurut mantra Weda ini akhirnya saya ya mencoba untuk mereka-reka. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada pandangan yang lain boleh. Menurut mantra ini berarti hanya ada satu Tuhan dan tidak ada yang lain. Namun ketika kita mempertimbangkan konsep energi, ya ada keragaman dalam kesatuan ini. Dan ada keragaman yang luar biasa. Ya, ada Tuhan, ada jiwa, dan materi. Nah, ketiga entitas ini yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Jadi Tuhan kan pasti beda. Jiwa beda, materi pasti beda. Jadi kita meyakini ya Tuhan ya maha segala-galanya. Tapi jiwa bukan segala-galanya. Karena di dalam jiwa itu dia terkungkung oleh manah, budi, dan ahamkara. Apalagi materi, apalagi prakerti, apalagi apa teja bayu akase. Tentu tidak bisa kita persamakan dengan Tuhan itu sendiri. Ini saya baru simpulan saya, Niki ya. Niki baru simpulan saya. Mungkin sebelumnya. Nah, Tuhan adalah yang maha hidup. Dia adalah sumber dari jiwa dan materi. Jiwa adalah makhluk dan materi mengalami kehancuran. Ini juga baru pandangan tiang. Jadi belum kesimpulan. Ini baru pandangan saya. Jadi menurut saya, jadi Tuhan itulah yang maha hidup. Dia adalah sumber dari jiwa dan materi. Ya, jiwa ini adalah makhluk ciptaannya atau evolusi kesadaran Tuhan itu sendiri, evolusi dari kemahakuasaan Tuhan sendiri. Sedangkan material itu, walaupun bersumber dari Tuhan, tapi dia akan mengalami kehancuran. Ya. Kitab suci juga menyatakan keberadaan tiga entitas dalam ciptaannya. Ini saya sebutkan dalam Sweta-Swetara Upanishad 1:10. Kesaram pradanam amerta kesaram, harah kesarat mana menempatkan, ya kita akan menempatkan ide Sang Yang Widiwasa itu sebagai sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang paling maha, ya, sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak tersentuh oleh sifat-sifat jiwa dan sifat-sifat material. Itu sebabnya kemudian kita menempatkan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan itu sebagai sesuatu yang tertinggi, sebagai hulu. Sedangkan jiwa ini kita yakini dalam tradisi ini dia akan mengalami proses punarbawa. Karena dia masih terikat oleh amanah, budi, dan ahamkara. Semasih ada ahamkara, maka selama itu pula jiwa akan mengalami putaran. Tetapi dia tidak pernah bisa binasa. Dia akan lahir dari zaman ke zaman. Sambawami yuge-yuge. Dari masa ke masa, dari badan yang satu ke badan yang lain. Sedangkan material ini akan mengalami pelapukan penghancuran. Karena dia memang bersifat sementara. Nah, Weda telah menguraikan konsep-konsep dualistik dan non-dualistik. Ini berarti bahwa ya, Tuhan dan jiwa adalah satu, namun terpisah satu sama lainnya. Terpisah dalam artian sifatnya yang memisahkan dia. Ya, kadar kesuciannya yang menyebabkan kemudian jiwa itu terpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan kan tidak ada sifatnya. Sementara jiwa memiliki sifat. Karena dibelenggu, dipengaruhi oleh manah, budi, dan ahamkara. Itu maksudnya. Jadi Tuhan dan jiwa memang satu, tetapi dia terpisah. Tidak bersatu. Seperti itu maksudnya. Teorinya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sareng sami. Kemudian selanjutnya, ya, yang satu lagi.
Berarti yang kira sudah ya. Nah, ini renungan kita bersama. Apa yang kita bisa dapatkan dari 5 sloka yang kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu sareng sami. Jadi laksana angsa yang mengibaskan bulunya menghilangkan debu sehingga bisa berkilau kembali. Demikian juga kehidupan kita patut digunakan ya melalui karma untuk melepaskan semua papu klise agar sang jiwa dapat kembali kepadanya. Jadi sebenarnya saripati daripada ya diskusi 5 sloka ini adalah kita diharapkan bisa mencontoh angsa yang mengibas-ngibaskan bulu-bulunya yang penuh debu agar bulu-bulunya bersih kembali, berkilau kembali. Demikian juga hidup kita saat ini sesungguhnya diharapkan kita seperti itu. Melalui karma-karma yang kita lakukan, agar kita bisa melepaskan semua papa, klesa, laro, rogo, wigna, kemelekatan-kemelekatan yang timbul dari pikiran, dari budi, dan dari ahamkara itu. Sehingga jiwa itu bisa kembali murni dan pada saat itulah dia akan kembali kepadanya. Dan ketika jiwa kembali kepadanya, di saat itulah realisasi diri kita akan terjadi. Di saat itulah kemudian kita akan mengenali sire nike tiang. Nah, kira-kira demikian. Iki wau teori ya Pak Komang maksud tiang. Memang agak kok kayaknya sulit sekali saya memahaminya. Memang saya agak sulit. Maka tiang akhirnya ungkapkan beberapa teori tentang ketuhanan, teori tentang jiwa, sehingga di sloka yang ke-6 tadi dengan pemahaman ini kita akan lebih mudah memahami arah daripada perjalanan sloka-sloka berikutnya. Tiang kira nike Bapak Ibu sareng sami, tentu selanjutnya tiang serahkan kepada semeton sareng sami pada kesempatan ini. Durusang nggih Om Santi. Om matur suksema. Om Santi. Oke, Susmo Pamangku Danu atas sharingnya. Terima kasih. Hari ini sudah ada 48 orang juga yang join. Izin Bapak Ibu untuk mengisi link absen seperti yang saya tulis di chat. Buat Bapak Ibu juga yang baru bergabung pada pertemuan hari ini, bisa juga join di grup WA untuk komunikasi lebih baik lagi. Kita sudah masuk ke Adiaya 7. Mohon maaf sebelumnya untuk Adiaya 5 dan 6 memang belum selesai saya rekap untuk sertifikatnya. Jadi mohon maaf sekali buat Bapak Ibu tapi saya akan coba selesaikan karena lagi sibuk-sibuknya di kantor. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya terkait Adiaya 7 ini. Lumayan banyak tadi tentang konsep Tuhan. Silakan Pak Ide Bagus Darmika, silakan Pak. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Matur suksema Pak Jermangku sampun nagingin sudah memberikan pencerahan terkait dengan isi dari Bhagavad Gita. Tiang beberapa kali juga membaca meskipun belum selesai. Memang sekali membaca ini tidak bisa memahami alurnya. Ternyata harus memang ada guru yang menuntun ya, untuk memahami makna, penjelasan dan dari isi Bhagavad Gita itu sendiri. Tadi yang menyimak mohon Jermangku memberikan penjelasan tambahan gitu ya, terkait dengan di sloka 4 nih Pak Mangku. Di situ tadi disebutkan bahwa untuk membentuk dunia material ini sangat kompleks, ada 8 gitu ya. Panca Mahabhuta, ada bumi, air, api, akasa, angin. Tapi masuk ke jiwanya adalah pikiran, budi. Nah, yang di bold niki, di highlight niki adalah kenapa hanya perasaan keakuan muncul yang di highlight pada penjelasan sloka 4 itu. Ini kan perasaan banyak sekali nih Pak Mangku. Perasaan itu banyak sekali, tapi yang menyorot ke kenapa hanya perasaan keakuan yang menjadikan sebagai energi yang membentuk dunia material ini. Mohon Jermangku memberikan penjelasan tambahan supaya Nika semakin lengkaplah pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Bhagavad Gita. Nika matur suksema Om Santi. Oke, matur suksema Tu Aji atas sharingnya tentu. Jadi
memang ya kenapa kemudian kok ahamkara yang kemudian bisa menjadi penyebab yang disebut dengan material yang lebih prakerti yang lebih rendah ini. Jadi memang Niki yang nggak bisa jelaskan sekali yang seperti tadi udah bilang bahwa membahas 8 item Niki memang perlu membaca dia yang sebelumnya, dia yang kedua. Tetapi setidaknya seperti ini pemahaman. Jadi alam pikiran manusia, ya, mahat, ya saya bilang mahat, di dalamnya itu ada manah. Kualitas manah ini, ya kualitas manah, kualitas budi, dan kualitas ahamkara itu akan ada yang mempengaruhi, yaitu satu hal yang diciptakan juga oleh Tuhan, yaitu triguna. Jadi satwam, rajas, dan tamas. Nah, ahamkara ini terbentuk dari sentuhan, ya, apa yang menyentuh pikiran, apa yang menyentuh budi, karena disentuhkan oleh sesuatu yang sifatnya rajasik dan tamasik, dia akan memunculkan ahamkara. Tetapi ketika budi dan manah ini disentuhkan oleh ya, sifat alam yang satwam, dia akan menghasilkan manah, pikiran yang sani beci, ya, pikayun sani beci. Demikian juga daya pemilah budi yang juga bening dan hening gitu. Ini. Tapi ketika dia disentuhkan dengan sifat alam yang rajasik, apalagi tamasik, maka di sanalah ahamkara itu akan menjadi jadi. Nah, diri kita kan seperti itu. Inilah yang kemudian ketika ahamkara ini ada, dan itu memang nggak bisa kita tiadakan, di dalam diri kita pasti ada itu. Ada pikiran, ada budi, dan ada ahamkara. Tinggal saja kalau ahamkaranya ya, disentuhkan oleh sifat satwam, ini maksudnya rasa akunya bersentuhan dengan sifat satwam, maka sifat aku itu kan berubah menjadi keinginan. Jadi ahamkara itu kan, kama itu kan, atau ahamkara atau egoisme itu kan bisa berubah menjadi sesuatu yang positif kalau dia disentuh oleh satwam. Dia akan menjadi keinginan yang luar biasa untuk mencari kebenaran. Nah itu. Tapi dalam hal ini saya lebih banyak kemudian dikatakan bahwa ahamkara itu adalah dimensi yang lebih banyak disentuh oleh sifat alam yang bersifat rajasik dan tentunya lebih dominan tamasiknya. Sehingga inilah yang kemudian akan menyebabkan orang itu timbul ya rasa akunya. Contoh, bisa saja dia secara pikiran manahnya cerdas. Pinter sekali orang itu. Ya. Tetapi ketika rasa akunya ini disentuh oleh rajasik gitu, maka akan muncul kesombongan, akan memunculkan keangkuhan, tidak keinginan yang bisa mengarah kepada kebaikan. Demikian juga budi. Kalau budinya bersentuhan dengan satwam, maka orang itu akan menjadi orang yang, ya saya bilang, dia akan menjadi orang yang belas asih, orang yang peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kalau budinya bersentuhan dengan rajasik, ya, apalagi bersentuhan dengan tamasik, maka budinya akan tumpul. Dia nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia akan mengalami kebingungan. Raga dwesa. Terlebih juga begitu, ahamkara atau akunya. Kalau dia disentuhkan dengan satwam, dia akan mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik, tindakan-tindakan yang akan mengarahkan dia ke arah yang ketuhanan. Tetapi sayangnya ahamkara ini sering justru disentuh oleh sifat-sifat rajasik dan tamasik. Jadi inilah yang kemudian dikatakan sebagai penyebab material atau prakerti itu ada. Jadi saya kira demikian. Jadi tinggal karena memang ada beberapa hal. Belum lagi kemudian nanti saya katakan ketika 8 item ini ya, 3 dari mahat ini, kemudian panca mahabhuta ini bersentuhan dengan ada namanya karma wasana masa lalu kita. Itu juga berpengaruh. Nggak bisa. Itu kita datang ke dunia ini juga bawa karma wasana masa lalu. Nah ini kualitasnya seperti apa? Gitu. Belum lagi itu yang menyentuh. Belum lagi kemudian yang disentuhkan oleh sifat alam juga sama karya Tuhan juga, yaitu sifat alam disebut dengan retam. Karma pala kita bilang. Bahaya, timbal baliknya. Sebab akibat. Apa yang kita lakukan, dia akan berbalik. Nah, akumulasinya
tentu akan berbeda. Jadi akumulasi kebaikan mendatangkan kebahagiaan, akumulasi dari ketidakbaikan mendatangkan penderitaan. Ini juga akan berpengaruh kepada ketiga itu, mana, budi, dan ahamkaranya. Belum lagi kemudian kalau ini disentuhkan, ini banyak sentuhannya. Jadi belum lagi kemudian ketika Tuhan berevolusi, kemudian ada namanya paramaan. Paramaan ini atom-atom, kromosom alam semesta. Pengaruh, di Bali bilang pengaruh bintang, pengaruh astronomi, pengaruh astrologi, pengaruh alam semesta. Ini kalau yang bahas memang agak panjang jadinya. Tapi paling tidak, mengapa kok saya bold rasa aku itu artinya bahwa itu adalah rasa aku, ahamkara yang dominasinya banyak disentuh oleh sifat dasar alam, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Lebih banyak kepada sentuhannya sifat rajas dan tamasnya. Walaupun sesungguhnya, ya ini saya katakan, sebenarnya satwam, rajas, tamas ini bisa dikendalikan oleh manusia dengan apanya? Dengan budinya, gitu loh, dengan wiwekanya. Tetapi sering sekali kemudian Wiweko ini nggak bekerja karena apa? Karena ternyata akumulasi tamasiknya lebih besar. Jadi dia nggak bisa lagi, ini nggak bisa gerak. Sama dengan orang yang benar, yang baik, hati gitu. Tiba-tiba berada di kerumunan para penyamun dan para penjahat, dia nggak bisa ngudiang-ngudiang. Gitu. Akhirnya kalah. Gitu. Padahal dia punya, saya nih, menurut saya nggak setuju ini. Tapi karena berada di lingkungan yang mengkooptasi ya idealisme kebenarannya, akhirnya dia seolah-olah kalah walaupun dalam dirinya dia mengalami pemberontakan yang luar biasa. Kira-kira akan menjadi seperti itu. Yang kira ya penting juga kita mengenali, ternyata ahamkara itu tidak selalu negatif, tetapi dalam hal ini mungkin dibahas ahamkara itulah sesuatu karena dia bersentuhan dengan sifat alam yang rajasik dan cenderung tamasik. Yang kira nih itu aja. Suksema. Atur semua jerumangku. Sami-sami. Bapak Ibu yang hadir, yang perkenalkan dulu nama Tiang Bagus Darmatika dari Lu Timur, Sulawesi Selatan. Dari Sorowako khususnya. Niki ada beberapa warga Titiang ikut juga menghadiri webinar Niki pada siang hari ini. Niki kemanten sebagai perkenalan. Suksema. Suksema tuh Haji. Yang lihat kalau di Sulsel itu luar biasa. Bagus kok. Kemarin kan apalagi habis dikunjungi Pak Dirjen. Pasti lebih semangat. Dulu semua tahun yang lain. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Komang, lurus. Niki Pak Komang juga senior Tiang dari satu SMA dulu. Selamat bergabung Pak Komang. Selamat ketemu di dunia maya. Nggih, semua. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Pengasih, pasti kita dipertemukan lagi. Seperjuangan ya. Senasib dan seperjuangan di SMA 1 Palopo. Senior. Tiang tadi dia udah paham nih, apalagi kita hubung-hubungkan dengan sloka-sloka sebelumnya. Memang sudah kita pernah bahas di sloka sebelumnya juga tentang keterikatan itu, pemelekatan itu. Kenapa tadi di highlight tadi sudah dijelaskan juga, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan sloka-sloka sebelumnya. Dan memang sangat erat kaitannya. Yang justru punya pertanyaan lain nih, waktu lahir itu kan kita belum punya nama, tapi katanya lahir dengan 4 saudara. Saudara-saudara kita itu semua punya nama. Bahkan sampai sekarang nama saudara-saudara kita itu kita ketahui. Nama Komang Mahawira itu diberikan kemudian oleh orang tua kan? Berarti sebelum itu, sebelum diberikan nama Komang Mahawira itu, siapa sebenarnya saya? Kok justru diri saya tidak saya tahu, sedangkan saudara-saudara yang bersamaan lahir, justru kita tahu namanya. Nama paten itu sudah. Nama paten namanya. Ya, kan selama ini kita ketahui bahwa yang namanya saya itu bukan badan kasar ini, bukan juga cita budi dan ahamkara.
Tapi kita adalah Dia yang menghidupkan kita. Setahu kita, sekarang itu adalah seperti itu. Lebih meningkatlah daripada dulu, bahwa yang namanya Komang Mahawira adalah badan ini. Sekarang sudah meningkat lagi, bukan badan ini loh kita ini. Badan ini akan kita tinggalkan. Berarti ada orangnya. Yaitu jiwa atau roh atau atma. Gitu. Tapi tadi dijelaskan loh, kalau atma itu percikan kecil dari Tuhan. Kemudian teori-teori tadi juga membingungkan juga. Nah sekarang coba kita mulai dari diri kita. Apakah bisa dijelaskan diri kita sesungguhnya, dilihat dari teori-teori tadi itu, yang mana sebenarnya diri kita sendiri. Dengan mengenali diri kita, kita akan bisa tidak salah berbuat karena kita sudah mengenal diri kita. Selama ini kita pura-pura mengenal diri kita, padahal dengan tegas kita tidak bisa nyebut kayak saudara-saudara kita itu, walaupun kita tidak pernah lihat, kita dengan tegas bisa menyebut, oh saudara kita ada 4, yaitu ini. Kita bisa. Tapi yang nyebut ini kita sekarang ini loh, yang belum jelas. Apakah ada yang bisa menjelaskan sesungguhnya kita itu secara tegasnya siapa gitu? Supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah berbuat, tidak salah memperkenalkan diri bahwa kita itu sebenarnya siapa. Sudah banyak memang yang kita dengarkan, tapi masih abu-abu. Karena kalau kita kaitkan dengan teori-teori, memang masih belum bisa kita menyimpulkan sendiri. Mungkin dalam pembahasan ini bisa lebih dipahami mumpung kita menjelaskan tentang atma, tentang dualisme, dualita tadi. Ya. Nggih, Jero Mangku silakan. Untuk semua. Pak Komang. Yang kira pertanyaannya Pak Komang sama dengan pertanyaan saya. Makanya saya tadi bertanya sire nih ke tiang. Who am I? Itu pertanyaan yang sangat-sangat, kemudian sampai saat ini saya belum ketemu Pak Komang. Sire nih ke tiang. Kalau saya bilang Wayan Sudarmo itu kan diberikan setelah saya usia 3 bulan. Iya betul. Kalau sekarang lebih cepat lah, baru lahir, sebelum lahir udah ada namanya karena catatan sipil kan gitu. Walaupun secara rohani kan itu baru di Pasupati ketika usia 3 bulan karena ada namanya nama Karasamskara. Benar. Nah itu. Lalu pertanyaan saya, sebelum saya diberi nama oleh tuang saya, sebenarnya saya ini siapa? Who am I? Nah, gitu. Ini harus dijawab ini. Tapi saya merujuk beberapa teori. Ini beberapa teks sumber ya Pak Komang, biar kita nggak bingung. Kelamaan kita bingung. Jadi kalau kita baca Kandepat, nih saya lokal dulu. Jadi nggak yang global. Lokal dulu lah. Ya. Di lokal itu, saudara 4 kita kan ada, kita punya 4 saudara. Ya, ada Anggapati, Prajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Begitu katanya. Kata ini kata Kandepat. Di mana Anggapati telah Yehnyom. Ya, kalau Yehnyom apa ya sekarang bahasa kedokterannya apa ya? Lagi air ketuban. Ya. Kemudian Prajapati itu getih darah. Kemudian Banaspati itu lama seperti apa? Ada suatu lendir ya saya bilang gitu. Kemudian Banaspati Raja itu ari-ari. Lalu diri saya ini siapa? Ini kalau Kandepat. Jadi dalam Kandepat itu disebutkan kita disebut dengan Rare. Ya. Ini Pak Komang, ini Kandepat. Jadi sebelum kita diberikan nama oleh orang tua kita, begitu kita lahir namanya Rare. Ini Rare Pak namanya. Jadi, saya sebut jadi ini karena ini bunyi lontar nih. Bagi Raga dan Rare. Oh ini yang lah Rare ini tuh makanya gitu karena belum punya nama Pak. Nah, ada juga di tempat yang lain, ada di Kandepat yang lain disebutkan kalau yang laki-laki lahir namanya Ibarak. Kalau yang perempuan namanya Iloweng. Gitu. Ini ada juga yang mengatakan ini ada sastra juga nih, sastra lokal nih. Oh, ini nama ini Ibarat atau Ikocong. Oh, begitu ada bahasa nih. Tapi kalau Ikocong saya belum ketemu, tapi kalau Ibarat saya sudah ketemu literaturnya gitu. Tapi yang paling mendekati adalah ada kata rare. Ya, rare gitu ya. Nah, kemudian ini itu konsepnya Pak Komang. Pertama. Kemudian yang kedua,
Kalau saya kemudian baca astronomi, jadi saya baca sumber yang lebih agak global dikit gitu, ini global dikit, tapi ada di dalam Griha Sutra, bahwa ada namanya kita itu disebut dengan Pratanjala ketika kita baru lahir. Jadi ada namanya ada saudara yang lain ada namanya Korsika, Garga, Metri, Kurusya, dan kita disebut dengan Pratanjala. Jadi inilah akan menjadi Panca Korsika, ini akan menjadi Panca Mahabhuta, ini nanti akan menjadi Panca Bhuta. Jadi ada menjadi Sang Garga, Sang Metri, Sang Kurusya, dan sebagainya. Itu di dalam Griha Sutra. Kalau saya berarti kita punya banyak nama nih Pak Mang. Nah Pak Komang mau lebih abdol saya sebut Pratanjala atau saya sebut Rare? Kalau Rare lokal Bali nih. Oh Rare. Ya. Kalau di Kandepat yang lainnya saya sebut yang kalau laki-laki Ibarak, kalau perempuan Iloweng. Makanya bayinya kenapa disebut Ibarak? Karena bayinya masih bayi merah, jadi belum layak dibawa keluar. Itu ada analisa-analisanya seperti itu. Kemudian kalau kita bawa ke konsep yang lebih dalam dunia Wedik itu, dalam Wedanta itu ya. Jadi sebelum kita lahir itu siapakah kita gitu kan? Jadi ada bahasa Indonesia bayi jelas karena nggak ada nama kan bayi, si bayinya si A. Tetapi di dalam sloka itu dikatakan put. Itu Pak Komang. Di dalam sloka-sloka Weda bayi yang baru lahir disebut dengan put. Ya. Put Pak. Jadi put itu artinya yang akan membebaskan. Makanya dari kata put ini kemudian menjadi putra. Jadi putra adalah orang yang mampu membebaskan ya orang tuanya nanti. Jadi dia makanya putra itu adalah memiliki tugas untuk membebaskan roh-roh leluhurnya. Makanya kita sebut dengan putra. Itu. Jadi kalau dalam Sanskerta ya baru lahir namanya put. Menjadi putra. Ya, jadi ada putra, jadi yang baik jadi putra suputra, kalau yang tidak baik yang jadi kuputra kan itu. Nah, jadi ada 3 sumber Pak Komang. Nanti biar kita nggak bingung juga. Oh, yang tradisi Bali, Raga, Madan, Rare. Tapi itu ada teksnya, teks di Kandepat. Tapi kemudian kalau di teks yang lain kita adalah Pratanjala. Kemudian dalam Weda kita disebut dengan put. Nah, put inilah sampai dia berusia 3 bulan. Baru ada upacara namanya nama karasam sekarang. Jadi upacara pensucian nama atau upacara pemberian nama. Nah, sehingga berubah statusnya kita dari bayi atau dari Rare menjadi anak atau menjadi si A, si B, dan si C. Saya kira itu. Kemudian tentang teori teologi tadi, non dualis, ya, dan lain sebagainya. Yang kira memang mudah-mudahan Pak Dewo mau gitu ya nanti tidak bahas Bhagavad Gita, tapi bahas khusus itu gitu maksudnya. Teori-teori tentang ketuhanan. Biar kita juga nggak bingung bahwa di tengah masyarakat kita ini kan sekarang ini saling caci maki. Yang satu bilang monoteisme, yang satu bilang politeisme, yang satu bilang monisme, yang satu bilang animisme, ya, yang lainnya bilang kita dibilang ateisme, bahkan dibilang apa? Sebenarnya mana sih teologi ketuhanan Hindu yang cocok? Ya, saat ini di dunia Kali Yuga dengan kondisi kita yang beragam gitu loh. Ya kalau kita mengacu monoteisme, Tuhan itu hanya satu, ada slokanya. Ya kan? Ekam ewa adwityam Brahman. Tiada Tuhan. Ya, Tuhan itu hanya satu, tiada yang kedua. Sama dengan teori kita, saudara kita di sebelah, tiada Tuhan selain Allah katanya kan gitu. Ya kan kita punya Ekam ewa adwityam Brahman. Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua selain Brahman. Kemudian Tuhan itu juga bisa satu dan bisa jadi banyak. Ya, Ekam sadwipra bahudawadanti. Tuhan itu hanya satu, tetapi orang bijaksana memberikan nama yang banyak. Brahma, Wisnu, Siwa, Wayu, dan sebagainya. Kemudian Tuhan itu juga dibilang bukan ini dan bukan itu. Neti-neti. Tuhan bukan ini dan Tuhan bukan itu. Kemudian Tuhan juga dibilang everything is Tuhan, segala-galanya lah Tuhan. Ya. Sarwa kalu idam Brahma. Ada slokanya yang mendukung. Kemudian Tuhan juga dikatakan Tuhan adalah sumber segala sumber ciptaan.
Ada slokanya Iswara Sarvabhutanam. Kemudian ada teori yang lain mengatakan Tuhan adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Wiswa Wirat Swarupa. Ada slokanya gitu. Lalu yang mana sesungguhnya? Jadi dari teori-teori ini, makanya saya bilang ya kita nggak perlu mencela teori ketuhanan orang lain. Gitu. Tapi yang terjadi saat ini di masyarakat kan kita ingin diseragamkan. Harus ini. Nah, padahal dalam sesungguhnya kalau kita mengacu kepada sumber-sumber sastra yang ada, ya Tuhan memang tidak ada satu kekuatan manusia di dunia ini yang akan bisa menjelaskan Tuhan itu apa. Tuhan itu siapa? Kecuali mereka yang sudah mengalami bersama Tuhan. Pun setelah mereka mengalami dengan Tuhan, dia tidak akan mampu menceritakan lagi. Sama seperti sudah kita pernah bahas, bagaimana saya bisa menciptakan rasa asin, rasa manis, rasa pedas kepada orang yang tidak pernah menikmati rasa itu. Itulah kira-kira. Jadi sehingga teologi-teologi ketuhanan ini hanya akan menjadi teori-teori ketuhanan dalam panggung-panggung perdebatan. Itu Pak Komang. Bagi saya tidak akan mau larut di dalam itu. Bagi saya, apapun teori ketuhanannya, yang terpenting saya harus mengalaminya. Apapun. Mau monisme, mau panteisme, mau politeisme, mau animisme, mau ateisme. Bukan ini, bukan itu. Mau panteisme, apapun. Bagi saya pribadi, ya saya akan tidak mempersoalkannya. Saya akan lebih senang, saya akan menikmatinya dalam pengalaman secara pribadi. Tapi karena kita diskusi tentu yang tidak boleh mengatakan juga seperti itu. Banyak teorinya. Nah, semakin banyak kita tahu tentang teori tentang ketuhanan, sesungguhnya harapan tadi dari jenana agar kita menjadi orang yang wijenana. Itu sebenarnya harapannya. Jangan kemudian kita ngotot-ngototan. Wah, ini teorinya gini harus begini. Nah, jangan. Kita harus berangkat. Kita tahu dulu teorinya, tahu teologinya, harapannya agar kita bisa menerima perbedaan itu. Karena memang tidak ada satupun yang mampu menjelaskan keesaan dari Tuhan itu. Walaupun misalnya di Indonesia, orang akan lebih senang mengatakan ketuhanan Hindu adalah monoteisme. Saya setuju, saya terima, karena slokanya ada, gitu aja. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan tidak setuju. Gitu. Oh Tuhan itu banyak, saya juga setuju. Montianganal, belum Betara lokal, kan gitu kan. Ya, sang yang embang, sang yang licin, kan gitu. Ya saya setuju juga gitu. Nggih, ngiring gitu. Nggak ada masalah. Ada yang mengatakan, Tuhan bukan ini dan bukan itu, ateis. Benar juga, karena saya juga nggak mampu. Kadang loh, ya muani, kadang muani, ya loh. Medong loh, dong muani gitu kan. Banci juga belum tentu kan gitu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Dan saya akan menerima apapun yang diungkapkan orang. Tapi secara personal tentu bukan itu persoalannya. Ngiring Sarang Sami kita mengalaminya dalam keseharian kita. Yang kira nih yang maksudkan Pak Komang ya. Nanti mudah-mudahan Pak Dewo mau membahas khusus tentang teologi, tapi kita keluar dulu dari Bhagavad Gita sehingga nanti yang akan bisa jelaskan teori-teori ketuhanan dalam Hindu itu seperti apa gitu. Yang kira nih ke Pak Komang dulu. Nggih, suksma. Suksma. Mungkin Pak Mangku nanti kita adain webinar khusus soal hal itu nanti di luar kelas gini. Terima kasih Pak Mangku, terima kasih Pak Komang dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sudah 2:30, 2:30 waktu Bali. Pak Mangku juga pasti ada agenda lainnya. Mungkin izin mengingatkan untuk ngisi link absen dan kita ketemu lagi minggu depan. Ini Pak Mangku, silakan closing statement Pak Mangku. Suksema Pak Dewo ya dari apa yang kita diskusikan tadi ya. Kemudian saya diingatkan oleh susastra kita bahwa kita perlu belajar dari angsa katanya ya. Angsa saja yang tidak secerdas manusia. Bagaimana angsa itu bisa anggun dan bisa berkilau karena setiap hari dia mengepakkan sayapnya dan menghilangkan debu-debu dalam tubuhnya. Nah, kita yang sudah diberikan wiweke ya, diberikan budi oleh Tuhan, ya diberikan pikiran oleh Tuhan, ya diberikan kehidupan yang melebihi dari makhluk-makhluk yang lainnya, tentu kita juga harus berani lebih ya dari angsa itu. Yang kiranya itu. Mari bersama-sama melalui karma keseharian kita gunakan sebaik mungkin untuk ya mengepakkan diri kita agar kita bisa ya sedikit demi sedikit mengikis rasa ahamkara yang terjadi pada diri kita. Yang kiranya ke Bapak Sarang Sami
Matur suksema, salam rahayu buat semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema. Om Santi, Santi, Semua Santi, Pak Om. Jarum. Bapak Mangku. Sami-sami. Begitu.